Jadi sapot shock ini ada fungsinya teman-teman ya, tidak cuma sebagai aksesoris atau tempat nempelin shock, itu bukan, tapi ada fungsi tersendiri. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial cara kerja sapot shock pada mobil Avanza atau Xenia atau mobil-mobil sedan lainnya. Untuk letaknya ada di sini ya, sapot shock depan. Kalau sedan yang independent shocknya biasanya depan belakang menggunakan sapot shock juga. Dan nanti akan saya sebutkan juga apa yang terjadi jika sapot shock ini rusak ya. Biasanya rusaknya itu karetnya ini getas ya, ini karet getas dan akan pecah semua, pecah dari dalam ini, pecah sehingga tidak meredam. Nah, nanti akan saya sebutkan apa akibat terfatalnya jika terjadi kerusakan. Oke, yang pertama saya sebutkan cara kerjanya dulu ya. Nah, ini sapot shock ini terdiri dari dua lempeng besi yang terpisah ya. Ini lempeng besi yang luar dan ini yang dalam. Yang dalam ini langsung nyambung ke belakang sini ya, langsung nyambung ke belakang sini dan terhubung dengan yang ini. Antara ini dan ini terpisah oleh karet di tengahnya ini. Karet di tengahnya ini. Dan berfungsi untuk meredam benturan pada shock ya. Saya ilustrasikan shocknya itu dibaut di sini ya, nanti dibaut di sini menggunakan kunci 17 di sini. Nah, posisinya seperti ini ya, asnya shock itu. Jadi ketika dapat benturan dari bawah ya, ini akan karet ini akan meredam karena ini terpisah dengan yang luar ini. Nah, bagian ini terhubung dengan bodi mobil ini 1 2 3 sehingga antara shock ini ya dan bagian bodi mobil ini yang nempel di bodi itu terpisah oleh karet ini. Jadi fungsi sapot shock ini adalah meredam suara jedak pada roda. Ketika roda mendapat lubang, dia akan nendang ke sini, shocknya dek gitu, dia akan meredam suara menjadi dek dek, nah, bukan jedak gitu, tapi akan lebih smooth ya karena kena karet ini. Jadi untuk teman-teman yang mobilnya bunyi jedak-jedak, biasanya karetnya ini sudah loyo ya, minta diganti, atau shocknya sudah keras sehingga akan menendang dengan keras bagian ini kalau shocknya sudah tidak lembut lagi. Jadi saya harap setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa berinspirasi, maksudnya bagaimana sih biar bunyinya tidak kencang, atau jangan sampai salah, malah daerah sini dilas dengan ini biar kuat. Nah, itu malah akan menimbulkan suara yang keras. Jadi ketika terjadi suara kasar, teman-teman nanti bisa mengambil solusi yang tepat setelah melihat video ini. Nah, kemudian yang kedua teman-teman ya, saya akan menjelaskan kerusakan jika terjadi kerusakan, apa akibatnya jika terjadi kerusakan pada sapot shock ini. Nah, ini karet ini kalau dipakai bertahun-tahun, selama 10 tahun misalnya, ini bisa keras dan mati karetnya, bahkan di sini bisa sobek ya dan copot. Nah, ketika copot itu akan mengakibatkan suara yang gemuruh jika terjadi mobil melewati jalan berlubang. Nah, karena ini bagian ini tidak ada sela lagi, ini langsung nempel di sini ya, langsung nempel. Jadi benturan besi ini dan ini akan terjadi suara yang keras. Lah, akibat yang lebih fatal lagi jika karetnya ini sudah tidak mengikat, sudah copot ya. Ini kalau dapat lubang, ini shocknya bisa copot ya, dan bisa rodanya itu tidak terkendali karena ini copot ya. Jadi asnya itu, nah bagian ini ya, ini kan roda depan ya, bagian ini bisa copot ke bawah kalau memang ininya sudah pecah. Kalau terjadi lewat jalan berlubang yang gede gitu ya, bisa akan mobilnya mental ke atas, rodanya mental ke bawah, dan asnya ini akan copot ya. Ini copot dari ini, dari sapot ini, karena memang ini yang diikat ini adalah bagian atas ya. Bagian atas ini yang diikat menggunakan sampai ke bodi mobil ini. Nah, kalau karetnya sudah copot, berarti ini shock ini kan cuma diikat ke sini ya, dibaut ke sini, kemudian tembus ke sini, sementara besi ini nyambung ke bawah, dan untuk nempel ke sampingnya ini karetnya sudah pecah. Nah, bisa
soknya nanti akan copot dan membahayakan ya. Itu akibat yang paling fatal, namun jarang ya. Biasanya suaranya sudah agak kasar di sini gluduk-gluduk dan di sini retak, biasanya langsung diganti. Oke teman-teman, seperti itu tadi penjelasan cara kerja dan akibat-akibat jika sapocok ini rusak. Jadi sapocok ini ada fungsinya teman-teman ya, tidak cuma sebagai aksesoris atau tempat nempelin sok, itu bukan, tapi ada fungsi tersendiri. Oke teman-teman, seperti ini video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.